dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rakerda Depok Kabupaten Bekasi dengan ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salamin. Allahumma sholli salatan karimatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin rabbika mujibul qad wa sallallahu qurab wa tudabil hawaij wa tunawil dulawai wa syafa'ati wa astaghfirullah wa karim wa ala rasulullahi kullu lamatin wa nafasin dari kullu makilah. Yang saya hormati Bapak Ketua Depok Jawa Barat, Bapak Yasminalya. Yang saya hormati Pak Toto, Ketua Depok Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Partai Buton. Yang saya hormati Ketua Dewan Masyarakat Pak Adientah. Serta yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Depok Kabupaten Bekasi periode 2021-2025 yang baru saja hari dilantik. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, diberi nikmat umur panjang, sehingga masih bisa berkumpul bersilaturahmi pada acara pelantikan pengurus Depok Kabupaten Bekasi. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan pada dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, sahabat sampai akhir zaman. Dalam kesempatan ini, pertama saya mengucapkan terima kasih pada Ketua Depok Kabupaten Bekasi yang telah mengundang kami dari Dinas Koperasi UKM untuk hadir pada acara Rakerda ini. Sebetulnya saya mengucapkan permohonan maaf juga pertama-tama nih ke Pak Toto ini. Ini terkait tadi dengan yang diucapkan oleh saya juga tentang dualisme kepemimpinan Depopin Depopin Wil dan Senekantas. Nah ini kemudian saya mengucapkan permohonan kepada Pak Toto bahwa kayaknya acara kerja ini jadi agak lambat Pak Toto ya. Gara-garanya ya katanya sih kita nomor 2 terakhir setelah negaranya. Ya. Jadi saya juga rada terkaget-kaget juga nih, masih kita mengadakan kerja sampai terakhir nih di Juli time. Nah ini sedikit banyak nih memang karena memang kasus tadi itu Pak ya. Karena ini terkait juga dengan kegiatan kita yang memang sudah kita rencanakan di DPA kita, di anggaran kita untuk mengadakan kegiatan Rakorda sekaligus Rakerda atau Koperasi Kabupaten Bekasi. Kenapa kita jadi agak lambat? Ini karena memang dilalahnya begitu mau mengadakan kegiatan ini nih, itu pengurus dan sono itu ya berbeda, udah mulai tuntutan tuh, udah nyundul aja nih, udah nyundul aja. Sebetulnya kami bukannya apa takut apa asli gimana, cuma ini bentuk kehati-hatian aja dari kami karena kami ini yang melaksanakan merealisasikan uang negara yang betul, yang masih bertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. Nah jadi tadinya awal-awal kita mungkin rada-rada khawatir atau gimana dari pihak pejabat di bawah kita, para kadinnya, tapi saya yakinkan bahwa Dekopinda yang ada sekarang ini dan kita memang sudah lama bersinergi dengan Pak Toto dan kawan-kawan, yaitu yang kita katakan sebelum
sebelum ada putusan hukum yang sifat tetap gitu. Nah, apalah gimana dapat jauhnya ke negara? Kalau hanya gara-gara ada kelompok tandingan A, kita nggak bisa kerja. Iya. Nanti ada nomor lagi B, nomor lagi C. Waduh, nggak beres ini. Nah, makanya saya tetap ya konsekuen aja, istiqomah aja bahwa sepanjang yang belum ada putusan tetap kita harus semua ngakuin yang ini. Iya, Pak. Gitu loh. Jadi kalau saya berpikir yang macam-macam terlalu jelimet gitu. Toh kita nggak makan duit negara, nggak ada yang dikorupsi. Semua sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, kira-kira demikian. Nah ini kan jadi ya mereka ini jadi kayak pikir dalam sepatu aja gitu. Bisa tetap dipakai pun ganggu aja gitu. Gitu kira-kira. Nah saya berharap dengan dinamika yang berlangsung sekarang ini, ya kita sikapi dengan bijaksana aja lah, dengan dewasa bahwa ya mereka ya kita sambil menunggu putusan hukum yang bersifat final dan mengikat ya kita pegangannya selama ini yang berkompetensi ini kita sudah mekanisme, Pak. Ya kalau itu dari segi kegiatan. Kalau yang hibah ya punten memang ada surat juga dari Dinas Koperasi Provinsi bahwa sementara sambil menunggu putusan yang bersifat tetap, ya ditahan dulu pencairannya, bukan dibatalkan, ditunda dulu pencairannya sambil nunggu. Karena memang kalau hibah itu keuntungan diberikan kepada Rekominda gitu. Nah ini kita sambil menunggu yang finalnya ini, ya kita tahan dulu. Ya kita berdoa supaya nggak ada ya bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita kehendaki lah. Ya demikian. Kalau memang kegiatan ini memang kegiatan kita, ya belanja langsung yang ada di kita. Ya tanggung jawab kita. Saya sebagai pengacara. Ya begitu. Jadi kalau saya khawatir bapak-bapak ibu sekalian, ya kita jalan lurus aja lah. Itu satu hal. Kemudian berikutnya adalah kegiatan ini sebenarnya kan berlangsung 2 hari kan di kegiatan kita ini. Pertama rapat koordinasi, kedua rapat kerja ini. Kayaknya saya berpikir bahwa kalau rapat koordinasi di hari kedua dan rapat kerja ini yang dari pertama, jadi sifatnya dari rapat kerja ini nanti memberikan masukan ke kami di hari kedua, gitu. Tapi karena memang schedule-nya ini, sebelumnya dengan Pak Jenderal juga sudah janjian apa gimana lah, bahwa memang udah diniatin pengen dari hari Senin, sekarang ya udah kita dari pertamanya dari Minggu. Ya. Karena kalau kita ada hari Minggu, berarti kan kita hari pertama Pak. Nah, kita masih panjang karena rapor, kita artinya wadah membuat meminta masukan-masukan ya dari pelaku-pelaku, dari bagian-bagian koperasi tentang apa dan bagaimana kita mau ke depan di 2022 gitu. Karena kita butuh masukan-masukan dan Pemda nggak bisa kerja sendiri dalam hal membangun koperasi dan UKM ini. Nah, karena emang sifatnya kasih masukan-masukan, nah saya sudah minta kemarin ke Kabin Pemberdayaan Koperasi supaya masukan-masukan itu dikristalisasikan, disimpulkan dalam beberapa poin-poin yang gitu. Nah, untuk di hari kedua, karena ini hari kedua kita kerja ini, ya hasil dari hari pertama ini kita tawarkan nih ke rakerda ini untuk disinergikan dengan nanti di rakerda yang akan kita jalankan ini, yang akan kita jalankan ini. Nah, dari hasil sinergi itulah nanti insya Allah di program kerja di 2022 jadi itu nanti tadi sebagaimana keinginan tadi Pak Haji Entah bilang selama ini kita kan Pak Haji cuma menyentuh koperasi belum menyentuh manajemen
novel. Sebetulnya yang itu sudah ada Pak di tahun 2020 kemarin. Cuma karena kena COVID, kena refocusing. Kita sudah mulai, maksudnya hal yang Pak Entah bilang itu sudah ada di tempat saya, karena memang saya rasakan bahwa dari 1.100-an koperasi Pak yang aktif kemarin 500, yang sehatnya paling 200-an. Itu sebagian besarnya adalah kota-kota. Saya yakin ya terbayar potensi tugasnya mungkin beda dengan kayak di Priangan ya, yang asli di Garut, yang kuatnya di pos-pos-pos. Kalau di kita kuatnya memang di kota. Nah, potensi itu yang harus kita gali. Dan terus terang, selama ini kita baru menyentuh kooperasi kopernya aja, manajemennya kagak disentuh-sentuh. Padahal kemajuan ya langkah koperasi itu banyak ditentukan oleh kebijakan manajemennya. Sebagai contoh kemarin kita di koperasi Pajar nih, Pajarnya ada nih, KKSK, yang kejebol juga sama beliau. Kokar, ya kokar. Nah, selama ini kan memang kokar ini uang iuran wajib, iuran simpanan ke simpanan wajib ya simpanan pokok itu kan menggelembung Pak di as kokar itu. Likuiditasnya tebal banget ya. Tapi karena kebijakan perusahaannya ini nggak mengizinkan mereka untuk ekspansi keluar, ya itu jadi idle money. Ya sama aja kayak ayam kalau ngomong nggak sehat. Duit kalau ngomong nggak sehat Pak. Karena nggak ada efeknya tesnya, nggak ada multiplier efeknya. Nah, saya selalu kepada Pak Jamin yang sudah membuat terobosan-terobosan, ya ini juga nggak lepas dari mungkin lobby-lobby beliau ke manajemennya dengan Pak JF, namunan mereka Pak Jaminnya, sehingga mereka bisa kasih peluang lah untuk ekspansi keluar. Dan saya yakin Pak dengan lokasinya yang strategis kan bikin wisma tuh. Bikin wisma baru jadi aja, saya dengar udah dia pesen. Kan udah cakep. Belum lagi beliau bikin toko yang bikin jalan, ya kios sebagainya. Belum lagi bikin catering. Dan yang saya salut juga beliau ini kemarin juga kita sekaligus tanda tanganan MOU antara koperasi PKS ini dengan komunitas UMKM kita Pak, dalam rangka UMKM kita jadi pemasok kain majun ke pabrik Pajar Paper ini. Artinya ya kalau kata agama mah manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya. Ini udah mulai dipraktikkan oleh Pak Jamin nih. Ya, saya angkat juga dengan KKS ini, dia sudah dibuktikan ya, Oyunas tanpa Oyunas sudah dibuktikan bahwa buat apa uang banyak liquid tebal ya nggak ada efek netes ke orang lain ya percuma. Nah saya berharap dengan nanti insya Allah kalau kita jalan insya Allah nih, kegiatan kita jalan nggak akan ada refocusing lagi, jadi kita mah akan adakan bisnis meeting antara koperasi dengan koperasi ya. Ya saya yakin operasi-operasi kita ini pasti punya banyak kekuatan. Dan ini harus dibuktikan. Dan juga memang saya pengen ketemukan, saya pengen juga public modeling apa-apa lah dengan manajemen perusahaan yang punya kokas-kosan. Kita pengen tahu, pengen masukan juga. Saya sih banyak nanti kalau kita bentuk meeting antara manajemen kokar ini, saya pengen banyak kenal dulu. Arahnya kayak apa sih ini manajemen perusahaan bikin kokar? Karena memang macam-macam kayak ada yang memang welcome, ya welcome dengan adanya kokar. Bahkan kalau di Sankyu, saya waktu dengan Pak Harto tuh. Sankyu itu Pak punya koperasi sekunder itu Pak. Dia sudah beli saham di perusahaannya 30%. Wow, itu hebat banget. Kalau itu kejadian kan nggak
nggak ada demo-demoan dah. Wong pemilik perusahaan juga sih karyawannya, gimana mau demo? Gitu kira-kira. Itu kan jadi contoh bagus juga buat kita ini buat memperlihatkan lah bahwa ini loh gunanya Kopkar gitu. Tapi ada juga Pak manajemen yang memang membiarkan Kopkar ini kayak hidup sedang lanjut tak mau nih. Itu bisa saya contoh mungkin di Mantel. Ya, tadi saya bisa bayangkan Mantel dengan ribuan karyawan. Saya tanya membayangkan komposisinya seperti Pak. Nggak tahunya kantornya ini cuma sumpit gini. Itu pun dibagi dua ya, Pak Anto ya. Nggak sesuai dengan besaran size-nya perusahaan. Jadi ya ala kadarnya aja Pak. Gitu. Nah, ini yang memang perlu kita bikin bisnis meeting lah dengan manajemen perusahaan itu maunya kayak apa nih? Apa memang sekedar operasi ini kayak bonsai aja misalnya? Tapi memang kalau manajemennya punya keinginan untuk membuat maju itu Kopkar, kan sebetulnya sedikit banyak juga banyak menolong perusahaan. Daripada karyawan banyak minjem ke kas perusahaan, lu udah pinjam ke Kopkarnya. Itu aja udah menolong banget. Akhirnya udah jadi sekocinya perusahaan lah. Itu yang memang salah satunya memang akan kita bahas juga. Berikutnya dari hasil rapor kemarin juga ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi masukan juga kepada nanti raker ini, bahwa kita ini harus mengambil peluang dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru keluar kemarin dan PP 7/21 itu kemarin. Karena apa di PP itu ada bunyi bahwa pemerintah atau perusahaan dapat memprotek bidang-bidang usaha yang memang harus dikerjakan oleh koperasi. Entitas lain nggak boleh. Nah, saya ingin untuk yang hal kayak gini, mari kita rumuskan bareng-bareng. Misalnya Pak, sebetulnya tahun kemarin Bupati Pak ini saya selalu ngurus sudah mencanangkan bahwa pengadaan makan minum dan ATK harus oleh koperasi. Ini sudah bagus Pak. Cuma karena kemarin tuh saya sudah ngirim UKM kita 150 orang untuk ikut pelatihan MDis di aplikasi buat pengadaannya itu. Tapi ternyata kena COVID lagi, jadi tiarap lagi. Nah saya berharap tahun ini nih, insya Allah ada COVID sudah melandai, kita bisa hidupkan lagi Pak, bahwa pengadaan makan minum dan APK ini bisa melalui koperasi dan UMKM. Saya juga sudah ngomong ke Pak Abdul Rahman nih, kita jangan ngomong muluk-muluk keluar dulu. Dinas koperasi harus kasih contoh. Walaupun koperasinya kecil, kita buktikan bahwa kegiatan kita, makan minum, udah dari koperasi vendornya. Kita benar-benar susah. Kita selama ini kan kembali ke PT, pending lagi, sono yang dibungas. Tidak pernah kita punya koperasi yang kita pakai. Saya berharap nih, yang mumpung di sini ada Pak Jenderal atau Pak Jinta juga, pengurus beliau baru terpilih dari pengurus KPPD, koperasi yang paling dominan di desa Bekasi, yang untuk mempelopori bahwa koperasi harus jadi vendor utama untuk makan minum dan APK kita. Karena ini undang-undang udah ngomong gitu, PP-nya udah ngomong gitu. Tinggal kita bikin pergub aja untuk memprotek koperasi. Peraturan bupati aja ya Pak? Iya lah, kita ngomong bugono. Nah, di diri kita sendiri belum dibenahi. Dan saya terutama kalau saya sendiri, saya pengen membenahi dulu koperasi abdi negara kita nih. Minimalnya pelayanan buat ATK UKM buat kegiatan-kegiatan koperasi UKM ditengok oleh koperasi abdi negara. Seluruh Pemda ya? Ya kalau ada beberapa sekali yang punya koperasi silakan.
gitu. Itu mainkan aja. Tinggal kita nanti dengan kerjaan KPPD dengan bagian hukum ya kita bikin pergubnya, kita protek operasional kita supaya jadi vendor untuk operasi dan UKM. Kemarin Bupati ngomong perkiraan 250 miliar setahun kemarin waktu di sambutan di KPSA. 250 miliar. Makan minum. Ya itu nggak usah hawak-hawak lah. 50% kan kita bareng-bareng tuh potensi itu. Gitu. Toh dipakai serumah kan nggak habis juga. Artinya kenapa kita ngomong yang jauh-jauh lah. Yang dekat-dekat aja kita garap, potensinya ada. Dan memang aturan regulasi sekarang memang mendorong supaya koperasi UKM itu maju. Kira-kira demikian itu pertama. Kedua, ada masukan juga nih pelatihan yang manajemen koperasi bersertifikat. Ya, memang ini pelatihan manajemen manajer koperasi memang sudah beberapa kali kita adakan dan memang akan diminati oleh koperasi-koperasi yang ada di koperasi karena memang sangat banyak bermanfaat untuk bagaimana cara mengelola koperasi yang baik. Nah ini keduanya. Ketiganya tadi seperti disampaikan oleh Pak Jinta nih, memang kita sudah catat di sini kemarin sudah hasil kesimpulan dari rapor kemarin ini digitalisasi ya koperasi. Nah tinggal nanti digitalisasi koperasi ini bentuknya seperti apa nih konkretnya? Ya, kita nanti bisa nanti dari Tekopindan apa nih bentuk digitalisasi koperasi. Karena memang terus terang Pak, di tahun 2022 saya sudah targetkan bahwa minimalnya di satu segmen koperasi itu ada tercipta satu koperasi modern. Misalnya untuk koperasi yang BUMN atau BUMD, saya sudah bisa ngejogoin koperasi yang di Muara Tawar tuh, Pak Harto, Benamur. Karena itu koperasi kayaknya memang karena BUMN sih Pak, jadi BUMN Pak. Dia diberi peluang untuk ikut procurement di internal pembangkitnya, sehingga dia bisa men-tackle maintenance turbin sampai ke cleaning service jadi tackle sama dia. Artinya ya walaupun anggotanya cuma 500 tapi SHU-nya bisa terima satu orang 4 juta kalau nggak salah. Itu hebat banget itu. Belum lagi misalnya ya kalau untuk koptar saya bisa ngejauhin misalnya koptar Banjar bisa. Dan nanti kita siapa? Epson bisa. Kita banyak Pak potensi-potensi koptar yang bisa kita angkat nanti jadi ikonnya operasi modern kayak apa. Ya artinya modern artinya pengelolaannya sudah digital, pemasarannya sudah digital, gitu. Role model aja Pak. Nah ada role modelnya lah. Untuk Pemda, misalnya untuk operasi PNS, kita misalnya pengen saya jadikan KPPD ini jadi role modelnya. Saya nggak mungkin juga ngomong jauh-jauh keluar. Nah, operasi PNS, PNS masih begitu. Saya juga nggak mau Pak. Justru kita pengen dengan ada keputusan baru ini, setelah terjadi regenerasi, kita berharap ada interaksi yang arah lah antara dinas koperasi dengan KPPD sehingga KPPD jadi role modelnya koperasi ASN. Saya berharap gitu karena memang potensinya besar. Dari ASN kita 14.000 aja. Pegawai Pemda ya? Pegawai Pemda yang jadi anggota cuma 2.000-an, 2.500-an. Ini masih jauh Pak dari harapan kita. Nah saya berharap kalau ini kita dari siklus anggota yang bisa kita naikkan, potensi yang itu sangat besar sekali. Bahkan asetnya aja kalau saya lihat catatan keuangan 62 miliar. Ini bicara aset nih bukan main-main. Saya ingat omongannya Sri Mulyani, yang dikutip juga oleh Pak Jamin. Orang bule, orang barat, ya kerja normal aja, berangkat pagi, pulang petang, gitu ya. Tapi kaya Pak, pendapatnya tinggi. Orang Indonesia berangkat gelap, pulang gelap, gitu-gitu Tetap banyak. Artinya apa? Dari mulanya aset dia diputar. Aset dia diputar, nggak ada yang aset tidur.
Kita kadang-kadang punya tanah kagak diurus dibiarin. Diambil orang ya kan? Diambil orang. Diambil ormas Pak. Tanah Tuhan Pak. Tanah Tuhan. Benar. Artinya kita harus belajar bahwa persoalan aset ini bukan hal yang sepele. Ya, ini bisa khususnya untuk anggota-anggota koperasi dengan dia tidur aja aset dia bekerja sehingga menghasilkan uang. Jadi aset pasif income lah istilahnya. Ini harus kita daya gunakan. Kita soal aset ini ya. Berarti saya juga aset kopar KPS-nya juga nggak main-main juga tuh, miliaran juga. Gitu. Ben Makmur miliaran juga gitu. PPD miliaran juga. Bukan yang main-main. Ini diam-diam tanyain deh. PKPRI. Waduh. Pokoknya di mana-mana Pak. Wah, di mana-mana ini Pak. Ada kompeksi nggak Pak? Belum. Ya, jadi mari kita ciptakan bahwa manajemen aset itu hal yang penting Pak. Kemudian berikutnya lagi masukan dari hasil rapor kemarin ini ada advokasi, edukasi terhadap pengenaan pajak simpanan wajib anggota yang dikeluarkan masing-masing perusahaan. Nah ini nanti akan dibahas lagi nih, memang ada masa di ini ya simpanan wajib perusahaan ya Pak Maman. Ya, salah satunya. Oke, nanti bisa masukkan juga banyak boxan sini. Ada, mungkin pasien pada kayak ini, advokasi nih, ya. Kemudian juga migrasi dunia usaha koperasi ke sektor bisnis lainnya, ini juga ada rintis. Ya, seperti tadi Pak Jamin, Pak Jenal, pelopor migrasi koperasi ke unit lain. Ya, memang selama ini kan koperasi ini ya mindset kita kebanyakan kan usaha simpan pinjam loh. Iya. Sebenarnya usaha simpan pinjam kan untungnya kan dari duit kita yang keputar di situ-situ juga sebetulnya. Pinjamnya juga pinjam internal juga anggota. Nah ya, kita memang perlu mindset ini bahwa koperasi ini bisa bergerak ke sektor-sektor lain. Seperti tadi contoh bisa kita lihat kalau Ben Makmur itu, ya dia bikin PT Pak. Koperasi itu bikin PT. PT itu bergerak ke dalam iya, keluar juga iya. Saya pengen nanti ada role model koperasi kita yang bisa itu bikin PT, kenapa takut? Ya, harus Pak. Harus. Sahamnya koperasi ya. Iya. Kita berpikir out of the box-nya zaman sekarang seperti itu, nggak bisa lagi bisnis as usual. Ya misalnya kita berharap demikian karena tantangan ke depan makin ketat kompetisinya dan dunia usaha yang lain nggak diem dan memang pemerintah sekarang ini sudah membuka usaha dengan selebar-lebarnya, utamanya untuk UMKM dan koperasi ini diberi peluang-peluang untuk maju. Dan kita kalau diem salah banget kalau kita diem. Saya kira itu pointer-pointer yang tadi bisa saya sampaikan hasil dari rapat koordinasi kemarin. Ya, untuk disampaikan mungkin dibahas di rakerda Dekopinda sekarang. Nanti hasilnya, nanti kami saya akan ikut hadir di rakerda ini, sehingga nanti apa-apa yang jadi masukan di rakerda Dekopinda ini jadi masukan buat kami untuk program kerja tahun 2022. Dalam bentuk sinergi kita, tadi saya bilang ya, kemitraan equal ya, kemitraan antara Dinas Koperasi dengan Dekopinda Kabupaten Bekasi. Saya kira demikian menutup sambutan saya, karena kita besok sudah masuk bulan puasa, tentunya saya dan pribadi maupun keluarga ucapan mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah puasa kita diterima dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita menjadi orang yang lebih bertakwa lagi bagi hasil dari puasa kita ke depan. Saya kira demikian dari saya. Ya, ada apa? Ya udah kita gini aja panu ala katanya ya. Berikan pedang, teman aja ya. Saya ke toko kita makin jaya.
saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya, yang menutup sambutan saya maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka Rakerda Depok Kabupaten Bekasi dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan dengan sebelum kita tutup dengan doa, dilanjut dengan pemberian plakat cenderamata. Yang pertama adalah untuk Kepala Dinas Koperasi dan Kabupaten Bekasi.